Oke guys, bersama rombongan guys. Jadi saya akan memberikan mobil yang sangat estetik. Mobil apakah itu? Ini dia mobilnya. Ini dia guys, mobil yang dipakai orang-orang Madura nanti guys. GMC 2023. You came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. And one night in that cave, when the archangel came, and your life in this world will never be the same. Rasulullah, Habibullah, your light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, I'll never leave your way. Eyes that could light up any soul. You became the chosen one to proclaim the word of God. Oh Muhammad, in the brightness of the sun or the stillness of the night, you would never ever stop being kind, giving hope and serenity and love to a divided world that didn't have enough. Rasulullah, Habibullah, your light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, I'll never leave your way. Rasulullah, Habibullah, peace be upon you. Kamu ayo. Yalah naik dia weh. Sek. Wah. Ada lebih-lebih dari Sultan. Entek lu. Mana masuk, Pak? Ini ada apa? Romantis lah. Iya. Geser. Geseran boleh. Geser. Geser boleh, Bu. Terus, Bu. Mana Tom Sisias? Ada. Apa? Dari mana? Oh, sis yang tinggi itu kan? Enggak ada. Kamu akan satu-satu di sini. Ayas depan. Hah? Depan mana? Ntar. Sini Sana Umi. belakang. Mana sini ya? Ini sini Tuan. Sini Tuan. Sini Pak Amin. Gimana Pak Amin? Bagus. Alhamdulillah khair. Oke. Ayo. Apa mau ambil dulu tuh? Ayo mau naik. Yalah. Udah nanti dipotong. Hah? Nanti dipotong. Jangan yang itu ya, jangan yang ini. Suruh adaptar. Masa bodoh udah tahu. Biar mobil. Orang alas sebelum Pilapuna. Mari lah Bu, saya fokus ke saya fokus. iya berapa apa yun. Jirat na pre. Pre, papay dong.
Cukup na apa? Nakan cukup sa romben. Cukup apa? Na bola na karopos tulang. Terus apa? Cukup sosis. Iya, cukup sosis po. Ada tu si. Aduh, dia tak bisa. Lolo. Lolo putina. Grup mie ya nah. Mau suruh gue ngaku nyaman. Masuk, kita suruh balik ke belakang. Grup nih. Dadah lu. Dadah, Bu. Membahas gamut. Gaji. Hah? Taman. Ya. Gaji orang enggak? Gue aja lah. Selama yang mana sampai terpaksa di salah belas. Terpaksa ikut itu ya kan. Ada jam 9 kampungnya. Tunggu ada jam 3 baris. Budi nang Pak. Kalau subuh jangan. Jalan terus. Yo. Di cetakan Al-Quran. Pabrik. Pabrik Al-Quran. Ya, tolong dua, tolong. Tolong dua, tolong. Tarik, tarik. Nah. Man. Jadi dia. Dua kali.
Tidak ada videomu. Syukur. Mana Pak? Langsung. Yalla yalla cepat. Nggak nyuruh slop Haji, ini siapa ini? Dua. di Demak. Haji, dapat ini apa Al-Quran kan? Ini dulu. Apa? Foto saya. Oh foto. Iya. Oke, stop. Ada orang Intara kita. Jadi Intara kita juga. السلام عليكم تتكلم ما شاء الله. ما تعرف عربي؟ لا. ها؟ لا. تبلة وين؟ Daripada nunggu kan iya, kan mau cari main mak untuk lancar mak. Iya pun kira apa tinggi pesen anak dia lah bisa 1 tahun. Tinggal sama Burgers. Tidak tahu saja. Apa gus boleh gus. Jambu tahu saja. Boleh. Tahu sah. Dari anak. Gentang itu. Ya Masjid Umar ya. Sakit tengah. Iya. Wih, anak Bamna naik mobil lereng Soki. Gimana Pak fasilitas atau kendaraan yang diberikan oleh Bunda Rifa untuk City Tour? Alhamdulillah, kendaraan yang diberikan sama Bunda Rifa sangat-sangat luar biasa. Good, beast of the beast. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Sejarah yang sangat penting dalam agama Islam, karena di masjid ini meninggalkan kisah bahwa Nabi SAW itu pernah membangun masjid pertama, yakni Masjid Quba. Setelah Nabi SAW kemudian pergi ke masjid atau tempat ini, Masjid Quba, itu pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah umroh.
Kemudian masjid ini juga disebutkan dalam Al-Quran didirikan atas landasan dasar takwa. Nabi SAW, la masjidun ussisa ala taqwa. Kemudian Rasulullah SAW membangun masjid ini, lalu diteruskan oleh para sahabat selanjutnya. Lalu pada hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW itu setiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau beribadah di sana. Tapi di dalam riwayat lain ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ini setiap hari Senin dan hari Kamis juga pergi ke Masjid Quba untuk melaksanakan ibadah. Insyaallah kita pagi ini akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di sana. Yang mau berdoa insyaallah juga bisa. Aduh, gak ada temennya lagi. ما شاء الله ما في باص كويس. ما في باص. ما في كله في قبة موجود. Masjid min al-usur. ايوه Apa sumur yang pertama kali Rasulullah itu Minum. ini gali itu Digali. terus diminum oleh Rasulullah. Itu dia masih ada sampai sekarang. Tapi kok Al-ma wujud. Masih malah لا لا لسه. Oh. bebas makan. Gratis. Makan. Makan. Oh, halal. Makan mau aja bergem. Pokoknya pergi. bebas mau nambah kenyang-kenyang Sampai sakit. sampai sakit. Ini 1 kilo 45. 40 nih. Ambar Maryam kurma Madinah. Makan. Makan boleh, rasa boleh. Rp45 apa? real. 200-an mungkin. Ini 1 kilo 40, 3 kilo 100 rial. 3 kilo murah, 20 diskon boleh. Lihat jual mana? Nyaman dah. Mana foto buka dia? Foto buk. Ya makan sampai sakit tenggorokan ayo. Sudah sakit ini. Makan. Kan nggak sampai sakit kerungan nah. Ntar apa ya? Kan Mbak, sampai sakit kerungan nah. lagi. Coklat. Bisa diskon nih kak. Kenapa? Nah, mau curah. Ada coklat. Putih lema. Lema orang Pak. Kenapa? Sana apa dengan lema? Enggak ngerti ngomong. Ano, 55 real. Rupiah nah. Sana apa? Real. Mudir. Pula 200. Ora ismu. Campora tak apa aja. Yang penting 1 kilo. Ada tadi karena disuruh ini. 85. Oh iya di Bakso. Apa tuh? Sama Rasulullah tuh. 2 kilo. Ada tak? Karena ada yang tuh.
Nanti nyampe rumahnya bentuknya begitu. Masih 2 hari tuh, masih 2 hari. Taruh di itu ya, 2 hari taruh di kulkas ya. Ada apa, Pak? Cuma 1 juta jimbok kakak 1 juta. Apa? Orang daftar tuh mulia. Apa? Iya kakak buat tahu 1 juta, bisa 1 juta. Ini berapa? Mana jangan bawa na karkar tuh 1 juta. Ku aja nya sama 1 juta teman ku. Ini serka probet loh. Pakai pele KKP permen lah. Tapi menderita nabung online 70 marah dia pas 200. Joko. Oh, lagi makan bakso. Ya Rabbana la tahrimna min bayni jalali min sultanik. Allahumma bi hukmi fatiha bi salati Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa'fu. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburan para syuhada di Jabal Uhud ini. Dan juga tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perjuangan beliaulah dan para sahabatnya hingga sampai saat ini kita bisa menikmati betapa indahnya agama Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kafir Quraisy ketika itu. Hingga akhirnya peperangan pun terjadi, yang dimana kaum kafir Quraisy ini ada 200 pasukan berkuda, diantaranya terdapat 700 penunggang unta dan sisanya itu pemanah dan juga pedang dan tombak. Maka pasukan kaum muslimin ini berhadapan dengan 3.000 pasukan kafir Quraisy, yang dimana pasukan kaum muslimin itu ada beberapa orang yang berkhianat, yaitu ada sekitar 300 orang yang berkhianat yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dia berkhianat. Maka ketika itu kaum muslimin ini tinggal 700 orang yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW ketika itu sebagai panglima perang. Meskipun Abdullah bin Ubay dan 300 pasukan kaum muslimin yang telah berkhianat ini bergabung dengan kafir Quraisy, Rasulullah tidak memikirkan hal itu karena Rasulullah ini sudah memasang strategi yang matang. Maka ada sekitar 50 pasukan pemanah itu naik di atas Jabal Uhud ini. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak ada yang turun sampai peperangan ini selesai, sampai ada perintah selanjutnya. Sampai akhirnya pemanah ini naik semuanya ke Jabal Uhud untuk melakukan penyerangan apabila pasukan berkuda atau berunta tadi mereka melakukan penyerangan. Sampai akhirnya perang luar biasa pada tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriah. Maka ketika itu pun peperangan ini seutuhnya awal itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Begitu mereka pasukan pemanah ini melihat kaum kafir Quraisy ini sudah kocar-kacir di mana-mana, harta rampasan sudah terlihat di bawah Jabal Uhud ini, maka pasukan pemanah itu pun turun mengabaikan perintah Rasulullah SAW tersebut. Hingga akhirnya mereka turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Dan ketika itu Khalid bin Walid di balik bukit itu melihat pasukan kaum muslimin yang pemanah itu turun. Akhirnya Khalid bin Walid ini memutar balik untuk menyerang pasukan pemanah tadi. Akhirnya dibantailah semua kaum muslimin yang pemanah itu yang mengambil harta rampasan. Makanya perintah Rasulullah jangan ada yang turun sampai ada perintah selanjutnya. Tapi karena mereka terlalu nafsu dengan harta, akhirnya mereka turun ke bawah dan Khalid bin Walid mengambil kesempatan di situ untuk
mengarahkan pasukan berkuda tadi. Akhirnya dibantailah semuanya kaum muslimin ketika itu di akhir kocar kacir semuanya. Dan tinggallah 11 orang Ansar dan 1 Muhajirin yaitu Thalhah bin Ubaidillah yang bersama Rasulullah SAW terpisah. Tinggal 11 orang Ansar itu di bawah bukit. Hingga akhirnya Rasulullah SAW ini berada dalam bahaya. Rasulullah perintahkan salah seorang di antara 11 orang ini untuk maju menghadapi kaum kafir ketika itu, untuk bebas naik ke atas bukit biar Rasulullah ini selamat. Akhirnya Rasulullah berkata, siapakah di antara kalian yang mau maju untuk membantai semua kaum kafir Quraisy itu? Akhirnya satu orang maju, Thalhah bin Ubaidillah mengajukan dirinya sendiri, tapi Rasulullah tahan karena beliau ini masih muda. Rasulullah berkata kepada Thalhah, jangan wahai Thalhah, engkau masih muda. Akhirnya dengarkanlah perintahnya. Sampai kita mengambil keputusan sendiri, karena suatu saat nanti keputusan sendiri itu bisa jadi berubah menjadi keburukan. Dan pelajaran yang kita ambil dari Thalhah bin Ubaidillah ini terhadap keteguhannya dalam memeluk agama Islam. Usia yang masih muda, yang didapati gelar yang begitu banyak, diantaranya adalah sang burung elang di hari Uhud, perisai Rasulullah, seorang pedagang yang terkenal yang masih muda, dan juga seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi itu. Maka mudah-mudahan dari kisah perang Uhud ini bisa kita ambil hikmahnya dan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawar menjadi يمشي بالسريع. Ada. Berapa tuh kecepatannya? Ambil. 100. Ya Muhammad Afwan, ifar rijlak afwan. No. Nggak digas ini guys, ini nggak digas. Yamshi بالسريع. Tempatnya ya guys ya. No, cepat no. Sampai berapa? Dah. Apa? Mulia jangan ngantar Iya, gitu. Iya. Tengah telak. Ini mah gitu nih. Iya. Kan bareng kok. Masuk. masuk kanan. Ah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Guys, ini jendelanya bisa melihat langsung view haram ya guys. Nah, kita bisa mantau jemaah. Oke, kita akan mencari jemaah kita ya. Sebentar lagi akan muncul di layar kaca.
guys. Itu orangnya guys. Ada. Ibu Mbak As naik pentai PC ya. Assalamualaikum pasti. Mbak As kan pipote. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Ini Zamzam guys. Coba. Sudah sekarang loncat-loncat terus. Mana kita mau sholat? Mana kita mau ini? Mau makan? Tidak ada kesempatan. Thank you.